Juga sambil berlalu cepat. Yang kedua adalah kuda berputar. Yang ketiga penentu langkah. Yang keempat kartu pesan. Yang kelima kartu sanksi. Yang keenam buku notulen. Dan yang ketujuh buku panduan simulasi. Sebelum kami bermain, kita akan menyepakati beberapa peraturan. Oke? Dengan kesempatan oleh fasilitator. Yang kelima, jika pemain mendapatkan kotak pesan, akan membacakan pesan. Jika jatuh di kotak sanksi, maka akan mendapatkan sanksi. Setuju? Setuju. Yang keenam, menyepakati jika pemain jatuh di kotak yang sama, maju atau mundur satu langkah. Bu? Maju ya? Terakhir, jika pemain dan penonton sudah menjawab, maka narasumber akan menyimpulkan. Oh, jelas? Jelas. Nah, sekarang sebelum bermain kita tos dulu buku ya. Agar lebih bersemangat. Siap? Ayo Pak. CCS. CCS lagi. Yes. 2, 3, 4. Oke. 4 ada pertanyaan. Calon pengantin sudah siap Bu Lili? Siap. Bagas 25 tahun dan Putri 22 tahun merupakan sepasang kekasih yang sudah lama berpacaran. Karena sudah merasa cukup dari segi ekonomi dan mental, mereka berdua berencana menikah 2 bulan lagi. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan yang harus dilakukan oleh Bagas dan Putri? Menurut saya Bu, daripada ribet pasrah Mbak Mudin mawon. Pasrah Mbak Mudin, ada pemain yang ingin Bapak silakan. PPN. Kakak Puskesmas Bu untuk periksa. Oke, ada pemain yang ingin Bapak silakan. Kakak sipil Bu. Melihat NSL sipil. Ada penonton yang lain, Ibu? Disuweh. Aku Bapak mendapatkan? Ya Bu, menambahkan sedikit. Sebelum itu semua dilalui, ya kita harus ingat ganda kita ini dijawab ya. Kita harus ngitung jodohnya dulu. Oke, kita dengarkan penjelasan dari narasumber ya. Silakan Ibu narasumber. Terima kasih jawaban dari Bapak dan Ibu. Di sini yang pertama yang kita lakukan adalah mendatangi petugas PPN, yaitu petugas pencatat nikah. Yang kedua, periksa kesehatan bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk Puskesmas. Yang ketiga, download aplikasi LCMail. Yang keempat, unduh sertifikat LCMail. Yang kelima, membawa berkas ke KUA. Yang keenam, mengikuti bimbingan pernikahan di KUA. Dan ketujuh, mendapatkan sertifikat pernikahan. Untuk sumbernya yaitu dari petugas PLKB dalam penyampaian materi kader TPK. Terima kasih. Terima kasih dari Aja Susu Neng Bamo D. Gula karo kopi cocokan. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, lumayan kedua silakan Ibu. Sini kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lima. Oke, kita hitung dari langkah awal. Nomor 4 di atas ini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Mendapatkan pesan. Silakan diambil kotak pesannya, Putri. Ibu-ibu, bapak-bapak, kami dapat pesan. Pesannya adalah salam rumpi sehat. Oleh karena itu, mari kita bantu sama-sama ya. Salam rumpi sehat. Ikut rumpi sehat.
Siap, Bu? Siap. Maya, 16 tahun, sudah mempunyai pacar teman sekolahnya Roni yang berusia 16 tahun. Maya dan Roni sudah tidak lagi sekolah karena dianggap merepotkan. Mereka memaksa kepada orang tuanya untuk segera dinikahkan karena sudah terlanjur cinta, sehingga dengan terpaksa orang tua keduanya menikahkan mereka. Bagaimana menurut Anda, apa dampak psikologi pada anak yang menikah dini? Cenderung emosi, gampang emosi dan stres. Emosi stres. Ada tambahan dari pemain yang lain, silakan. Kebetulan KDRT, Bu. KDRT, ada lagi Bu dari pemain? Bisa kesulitan ekonomi, Bu. Kesulitan ekonomi. Ngerepoti wong tuane, Bu, terus ngomongin cilik-cilik ora. Wah, sebuah dari penonton, silakan. Stres. Dari penonton, Pak, silakan. Cara sujud minggat Bu. Minggat, Pak, ayo, minggat. Harga diri. Oke, bagaimana kita jelaskan penjelasannya dari narasumber? Silakan Bu narasumber. Terima kasih jawaban dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi, jika anak terserang psikologinya akibat pernikahan dini, yaitu mental emosional anak belum siap. Jadi, bisa terjadi KDRT, perceraian, kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Sumber tersebut diambil dari buku karya Angga Yunita pada tahun 2020, yaitu yang berjudul Strategi Mengatasi Dampak Pernikahan Anak Secara Dini. Dan juga ada syair yang mengatakan, ingin bujang duduk dolanan, ayo nikah buku tenanan, mantap fisik lan mental, pendidikan hukum finansial, pendidikan hukum finansial. Jadi sebelum pernikahan ini terjadi, harus siap secara finansial, mental, dan juga fisik. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Ibu narasumber. Ayo jaga susu nikah Pak ya, Ibu ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pemain keempat. Kita putar lagi ya rodanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor berapakah ini? Nomor 4. Oke, kita hitung dari langkah awal. 1, 2, 3, 4. Ekonomi dan pendidikan. Sudah siap, Bu? Siap, Bu. Oke, pertanyaannya Ibu. Seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Atik dengan latar belakang hanya berpendidikan SMP, beliau mempunyai anak balita bernama Raihan 20 bulan yang tergolong balita stunting. Ibu Atik mengeluh anaknya tidak mau makan nasi, sayur maupun buah. Keseharian Raihan di rumah suka makan jajan ciki-ciki di warung. Selain itu, Rehan tidak diberikan ASI eksklusif dan imunisasi yang lengkap. Dalam kasus tersebut, apa ada hubungannya latar belakang pendidikan dengan stunting? Ada, Bu. Karena kurangnya pendidikan bisa jadi kurang gizi, Bu. Orangnya nggak tahu gizi itu apa, gitu nggak tahu. Oh gitu ya Bu ya. Mama yang lagi di mana? Silakan. Nggak ada, Bu. Di pendidikan sama stunting ada hubungannya. Pendidikan itu sekolah, Bu, belajar. Stunting kan tidak bisa tumbuh. Oke, ada lagi Bu. Silakan. Berarti, Bu. Karena pendidikan nggak tahu imunisasi. Ada yang dari penonton? Silakan. Kata-kata gara-gara saya pikir itu. Oh, ada dari bapak-bapak. Silakan. Saya lebih cenderung setuju dengan Ibu Lini. Hubungan pendidikan dengan stunting. Biasanya Bu, kalau orang stunting, orang pinter biasanya Bu, itu malah pinter. Soalnya energi yang dimakan, habis itu mikir. Tidak bisa. Menurut saya begitu. Oh gitu ya. Pengalaman pribadi Pak ya. Oke, kita dengarkan penjelasan dari Ibu narasumber. Silakan Ibu narasumber. Baik, terima kasih jawaban dari Ibu dan Bapak. Jadi
Jadi, hubungan pendidikan dan stunting menurut riset penelitian pada tahun 2021 di Cilacap yang didirikan oleh Putri dan Budia, yaitu hubungan pendidikan dengan stunting itu ada hubungannya karena jika tingkat pendidikan itu rendah, maka tingkat pengetahuan juga akan rendah terhadap pencegahan stunting seperti gizi, imunisasi, dan juga sanitasinya juga tidak memahami. Dan juga ada syair yang mengatakan, kandung tingkat keturunan adalah soni buktinya untuk gizi imunisasi ojo lali karo sanitasi ojo lali karo sanitasi. Terima kasih. Benar super oke. Bagaimana waktunya Ibu, masih ada? Oke, kita lanjut lagi. Pemain pertama lagi akan melangkahkan kakinya, tapi sebelumnya kita putar roda budaya. Bismillah. Nomor 1. Oke, sebentar. Nomor 1 ada. Tadi kesepakatannya gimana? Nanti satu kata. Oke, 1. Oke, sanksi. Aduh, sanksi. Silakan diambil sanksinya. Bapak Ibu, saya dapat sanksi ya. Gimana nih sanksinya? Bapak Ibu, saya dapat sanksi ya. Gimana ini? Sanksinya tuh penyanyi lagu nasional. Gimana? Berhubung sekarang Hari Pahlawan, kita nyanyi Garuda Pancasila ya Bapak Ibu. Tolong dibantu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Terima kasih telah melaksanakan sanksinya. Oke. Satu lagi ya Bu ya. Sudah 30 menit ya. Oke, satu lagi pemain kita akan putar roda budaya lagi. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. 3. Oke, kita maju 3. Siap? 1, 2, 3. Budaya. Oke, siap Kak Siti? Siap. Pertanyaannya adalah, di desa Sumberjo, sebagian masyarakat masih mengenal mitos banyak ibu yang baru melahirkan membuang asinya dan tidak memberikannya kepada anaknya karena berwarna kuning dan encer, dan percaya jika asi tersebut tidak bergizi. Bagaimana sikap Anda menanggapi hal tersebut? Jelaskan Ibu, silakan. Ya, itu perbuatan yang mitos Bu, karena asli itu kan bagus sekali untuk anak kita. Oh iya, mitos ya. Ada yang ingin menambahkan? Karena nasi utama itu banyak mengandung protein. Oke, banyak mengandung protein. Ada Ya yang sampai saya ini kan memi ibu, udah banyak menyakiti. Allah. Ada lagi dari penonton? Yang pertama itu bapaknya. Oh, bapaknya cocok ya.
sendiri itu mengandung tinggi protein dan vitamin A yang sangat baik untuk kekebalan tubuh bayi. Untuk sumbernya yaitu pemberian ASI eksklusif untuk makanan sempurna bagi bayi. Terima kasih. Terima kasih Bunda untuk penjelasan. Ojo susu tidak pakai kale ya. Oke, kita lanjut lagi rumah yang ketiga. Silakan Ibu Jana. Kita putar rodanya lagi ya Bu. Oh sudah selesai. Oke. Kalau gitu kita akan mendengarkan notulen dari Ibu Notules. Silakan. Terima kasih Ibu atas antusiasnya. Notulasi untuk kegiatan simulasi cegah stunting melalui cepat pada pagi hari ini terdapat 4 soal, 1 pesan dan 1 sanksi. Soal yang pertama yaitu dari bidang calon pengantin. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan? Menurut sumber dari PLKG dalam penyampaian materi kader PPK yang pertama itu kita mendatangi petugas PPN, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan bagi janin di puskesmas, kemudian mendownload email dan mendapatkan sertifikat LCM, kemudian ke KUA untuk melakukan hubungan pernikahan. Kemudian pada soal psikologi, bagaimana dampak psikologi anak yang melakukan pernikahan dini? Pertama, anak akan cenderung stres dan tidak siap. Kemudian bisa berpengaruh pada KDRT, kesulitan ekonomi. Menurut dari sumber buku karya Andika tentang strategi menangani dampak psikologi pada anak yang melakukan pernikahan dini. Kemudian soal selanjutnya yaitu tentang ekonomi. Pendidikan. Apa hubungan pendidikan dengan stunting? Yaitu semakin tinggi pendidikan akan berpengaruh terhadap kecukupan gizi pada anak dan ibu hamil. Menurut riset pada tahun 2021 di Cilegon oleh Putri dan Budi. Kemudian soal terakhir yaitu tentang budaya. Bagaimana sikap kita terhadap ASI pertama? ASI pertama yaitu mengandung protein yang tinggi karena dia mengandung kolesterol yang ada vitaminnya. Menurut dari buku tentang pemberian ASI eksklusif pada anak. Untuk soal pesan, yaitu pesannya tadi, salam rupi sehat. Dan untuk sanksi yaitu menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Demikian notulensi pada pagi hari ini. Terima kasih. Cocok Bu, pas? Pas. Oke Ibu. Setelah ini biar disampaikan kepada masyarakatnya. Ojo dindem dewe dibagi-bagi ilmunya. Sing mau tukaran, sing mau ape rapi dikandani. Oke? Oke. Pesan dari kami, mari bersinergi bersama mencegah pernikahan dini demi suksesnya program Mas Bupati untuk menanggulangi stunting sejak dini. CCS? Oke, ayo jaga generasi kita. Aku pada naik cita-cita dan sukses program Mas Bupati. Ayo pada cegah nikah dini. Ayo pada cegah nikah dini. BKK Kabupaten mantap, mandiri, tangguh, hebat. Bocah satu luar biasa, siap mewujudkan keluarga Pancasila. BKK Desa Sumberjaya. Oke, terima kasih sekian dari kami. Saya sebagai fasilitator mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah